Halo, berjumpa lagi dengan Aspro Jogja. Kali ini kita mau ngetes ATS sinkronus dengan sistem 12 sampai 48 volt ya. Pesanan dari Bapak Luki Hananto Cilacap. Untuk unitnya seperti ini. Ini ada 3 mode ya, bisa di PLN, inverter maupun auto. Auto ini untuk eh, timer switch. Jadi perpindahannya sudah otomatis di timer switchnya ya, jadi bisa diatur jam dan harinya untuk on atau off nya perpindahan PLN maupun inverter. Untuk bagian depan nih indikator PLN, indikator inverter ini memakai box kaca, jadi dalamnya kelihatan ya. Oke, untuk bagian dalam seperti ini. Bagian atas ini terdiri dari kontaktor PLN, kontaktor inverter, ini MCB PLN, MCB inverter. Ini timer switchnya, nanti kita tunjukkan untuk cara settingnya. Nanti bisa disetting sendiri ya. Cara settingnya mudah, bila kebingungan bisa lihat-lihat di YouTube, banyak yang upload, tinggal memahami aja cara kerjanya. Ini ada LVD baterai, jadi kita bisa setting LVD ini jika menggunakan inputan berapa volt, kita bisa setting. Ini minta setting di 24, jadi kita gunakan adaptor 24 untuk simulasi. Ini yang voltase naik turun ini adalah sinkronnya ya. Ini bawah ini terminal inputan PLN, netral fase, inputan inverter netral fase, output netral fase. Ini bypass, kalau ke atas nanti yang bekerja PLN inverter, tergantung itu yang bekerja. Kalau ke tengah off, kalau bawah bypass ke PLN. Jika terjadi masalah pada sistem bisa kita bypass ke PLN ya. Seperti itu. Untuk cara setting di LVD level baterainya mudah ya, seperti biasa. Ini voltase baterainya 29,3, batasan bawah 24 dia berpindah ke PLN, 26 berpindah ke inverter lagi ya saat di prioritas inverter. Cara settingnya tekan, tahan, nah berkedip seperti ini, bisa kita setting mau berapa volt berpindah PLN. Dan yang atas juga sama, tekan sekali, tekan tahan, kalau sudah berkedip bisa disesuaikan seperti itu. Jadi settingan ini untuk menyesuaikan sebelum inverter padam ya, jadi nanti masih ada backup jika PLN padam, nanti akan membackup kembali ke inverter sampai inverter baterai habis atau inverter off ya. Oke, ini sekarang prioritas berada di inverter. Ini kita gunakan osiloskop untuk melihat gelombangnya. Yang biru ini inputan PLN, yang kuning adalah output dari mesin ini, dan yang bekerja adalah inverter. Gelombangnya lebih mulus. Kita akan simulasikan baterai menyentuh batasan bawah, dia akan berpindah ke PLN melalui proses sinkronnya. Kelihatan itu voltase. Yuk turun lagi sampai 24 volt. Ini gelombang makin mendekat ya, itu terlalu cepat mengunter potensinya, jadi terlalu ke bawah. Kita tunggu gelombang mulai mendekat nih, voltase makin ke bawah ya. Oke, berpindah ke PLN, gelombang tetap bertemu, bolam juga nggak kedip. Jadi saat berpindah ke inverter, jadi saat berpindah ke PLN, otomatis PLN juga masih menyala karena sinkron masih berjalan. Dan saat tiba-tiba PLN padam, dia juga langsung akan membackup ke inverter ya, sampai inverter mati atau nanti PLN hidup kembali. Oke, kita coba. Oke, PLN off, langsung terbackup oleh inverter. Saat PLN masuk, off, dia mencari sinkron dulu, baru akan kembali ya, jadi nggak akan terjadi perpindahan bolak-balik. Oke, berpindah ke PLN kembali. Oke, sudah berpindah ke PLN, dan saat baterai naik menyentuh 26, dia akan berpindah lagi ke inverter melalui proses sinkronnya. Beda dengan saling membackup atau salah satu sumber mati, otomatis ada kedip sedikit, tapi nggak masalah untuk beban rumah karena minim kedip ya, karena sangat cepat. Oke, sudah berpindah
berpindah ke inverter, nggak ada kedip, nggak ada persimpangan fase. Kita coba lagi, baterai turun. Oke, baterai turun, kita tunggu sinkron. Jadi sinkronnya nggak tentu ya, kadang lama kadang cepat, kadang bisa sampai 10 menit, tergantung fase itu sendiri. Ini kadang naik kadang turun, jadi itu fasenya ya. Jadi nanti bisa disimulasikan PLN di seri bolam untuk masukkan inputan ke terminal ya, karena kita lihat dulu ada tabrakan atau tidak. Karena jika bolamnya nyala sekejap berarti itu tabrakan, jadi bisa langsung dibalik untuk fase netral inverter, karena kita tidak tahu fase netral inverter yang mana, jadi nanti bisa langsung dibalik aja untuk inverternya jika terjadi tabrakan. Oke, baterai kembali naik. Kita tunggu kembali ke oke, aman ya untuk perpindahannya. Langsung kita coba prioritaskan ke PLN. Saya akan melalui proses sinkron untuk berpindah ke PLN ya. Oke, gelombang masih agak jauh. Oke, mulai dekat. Oke, aman ya. Saat di prioritas PLN, inverter hanya sebagai backup ya. Backup saat PLN padam, kita akan simulasikan PLN nya padam. Oke, langsung membackup ke inverter. Saat PLN masuk, mati lagi, masuk, mati lagi, dia nggak akan langsung berpindah ya, dia akan melalui proses sinkron. Jadi tadi saat kita matikan PLN ada kedip karena salah satu sumber hilang, nggak melewati sinkron, jadi ada kedip. Kita tunggu kembali ke PLN. Oke, aman. Lanjut kita akan lihatkan saat di prioritas auto. Di auto nanti yang mendeteksi adalah timer switch. Oke, untuk cara setting timer switchnya ini kita kalau tekan-tekan nggak akan fungsi ya, karena ini ada tanda di pojok ini, jadi ini mengunci. Untuk jamnya sudah kita setting, ini harinya hari Sabtu jam 10:07, nanti juga bisa disetting sendiri. Tekan pojok ini yang bawah C atau R nih, 1, 2, 3, 4 kali atau 3 kali. Kalau tandanya hilang bisa disetting ya. Untuk jika ini nyala, dia akan memerintahkan memindah ke PLN. Jika ini off, memerintahkan berpindah ke inverter. Jadi kita bisa sesuaikan inverter ini mau digunakan siang atau malam, atau pagi atau sore. Cara settingnya ini tekan ini atau di reset jika salah setting. Oke, ini tekan P, ini tadi yang jam ya. Ini onnya di jam berapa kita bisa setting di sini. Nah, oke, langsung kita pilih harinya dulu atau jamnya dulu, bisa kita tekan D plus untuk jamnya, M plus untuk menitnya, untuk D nya ini harinya. Oke, hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, atau setiap hari, atau berhari apa, ini ada jeda-jedanya. Oke, bisa disesuaikan ya. Oke, ini jika semua, jika hari Minggu aja jam berapa itu on, jam berapa off. Jadi tiap minggu itu onnya. Untuk offnya tekan P lagi. Untuk offnya seperti tadi kan ini. Untuk hari Minggu itu offnya di jam berapa, menit ke berapa offnya, itu bisa disetting seperti itu. Seterusnya ya, kita tekan P lagi untuk hari kedua, P lagi untuk hari ketiga, on off seperti itu ya. Oke, seperti itu untuk settingnya, tinggal disesuaikan, dibiarin aja nanti nge-save sendiri ya. Kalau gagal setting bisa tekan reset kembali.
seperti itu ya. Untuk kembali ke menu awal bisa tekan ini lagi ya. Oke, seperti itu. Kita akan simulasikan untuk perpindahan. Ini yang bekerja sekarang adalah inverter. Kita akan simulasikan manual, ini nyala. Oke, nyala. Berpindah ke PLN. Jadi saat LED ini nyala atau batasan bawah ya, jadi memaksa batasan bawah. Oke, memerintahkan LED menyala, jadi seperti memerintahkan menyentuh batasan bawah saat LED menyala. Saat LED menyala berpindah ke PLN, sama seperti tadi. Saat PLN mati pun dia akan membackup ke inverter ya. Kita simulasikan, ini off, berpindah lagi ke inverter. Oke, sinkronnya masih jauh ya, masih di 32, belum sampai bawah. Masih di 30. Oke, makin turun. Oke, aman ya untuk perpindahan. Oke, mungkin cukup seperti itu untuk penjelasan cara kerja ATS sinkronus Bapak Lutfi Hananto Cilacap kali ini. Maaf bila kurang jelas, nanti bisa langsung ditanyakan via WA ya. Ini untuk simulasinya aja. Untuk perpindahan sudah normal, bekerja dengan baik, gak ada persimpangan fase, gak ada kedip. Oke, sekian. Terima kasih. Salam As Pro Jogja.